3000 tahun berlalu, aku Tian Xuan Mozun, akhirnya menunggu datangnya si buta. Siapa? Kamu siapa? Mewarisi ajaran iblis. Ah. Aku bisa melihat sekarang. Di mana ini? Adalah Anda. Anda yang menyelamatkan saya. Anda adalah dewa, kan? Dewa dan iblis ada, kemudian langit. Langit lebih dulu dari dewa dan iblis. Sebelum iblis, tunduklah 3 kali. Jangan jadi dewa dunia. Mau jadi iblis? Iblis. Jalan 1 kaki, iblis 1 meter. Buddha tak menyelamatkan. Saya menjadi iblis sendiri. Buddha tidak menyelamatkan saya menjadi iblis sendiri. Sepanjang hidupku bersikap baik pada orang lain. Mengorbankan mataku untuk menyelamatkan orang. Akhirnya, nasibku malah mati dengan tragis. Aku bersedia menerima ajaran dari guru. Hahaha. Aku Tuan Magus Tianx, Where is in Tidak Akan Terpitus? Kitab Tianxian. Mencakup semua, numerologi kuno. Bagua, pengobatan, ramalan. Memahami Feng Shui. Yin dan yang berlatih, jalan kekaisaran Zhenwu. Kamu harus merasakannya dengan hati. Satu ketukan di depan setan, bukan untuk menjadi dewa, apakah setan maupun dewa, hanya dalam sekejap pikiran. Iblis. A haunted. Dunia manusia. Begitu memikat hati. Nona. Jangan mendekat. Bukan niatku menabrakmu, kamu tiba-tiba muncul. Kau punya dendam, jangan cari aku ya. Jangan marah, kamu pikir aku hantu. Jangan datang mendekat. Aku dilindungi Buddha, dilindungi dewa. Dilindungi Tuhan. Namo Amitabha Amin. Aku tidak mati, kalau percaya, lihat sendiri. Aku punya bayangan. Lagi pula, ini masih siang bolong. Tidak ada yang berani keluar berjemur matahari. Kenapa tulang kamu tidak kenapa-napa, padahal tadi? Aku sedang berlatih di momen penting. Kalau tidak percaya, coba pegang. Nona. Dari mana kamu dapat Gyo? Jangan mendekat. Asalkan kamu baik-baik saja. Ini 10.000 uang. Ke rumah sakit periksa dengan benar. Obat tidak bisa menyelamatkan. Buddha membantu mereka yang beruntung. Karena kamu tidak ingin aku melihat, kita tidak berjodoh. Suatu saat nanti, kalau mengalami sesuatu, jangan salahkan aku. Aku dari keluarga Yun yang bagaimana mungkin ada hal tidak terduga? Kamu terlihat cukup sederhana. Ini kartu nama. Ada masalah. Silakan datang ke Yun untuk mencariku. Presiden Grup Yun. Yun Shengnan. Menarik. Kelompok Lin. Kelompok Zhang. Tunggu saja. Kelompok Lin dalam kesulitan. Nasib buruk. Benar-benar sial. Nenek. Memberontak ya? Istirahat sebentar saja tidak boleh, kenapa teriak-teriak? Nenek, tidak ada yang memanggil. Anda pasti bermimpi. Pasti karena menantu yang membuat kesal. Silakan istirahat. Nenek. Nenek siapa? Jangan mengganggu keluar. Keluar. Keluar sekarang. Apa aku terlalu lelah? Sampai berhalusinasi. Kenapa suaranya mirip sekali dengan si menantu itu? Siapa? Siapa? Menantu, kamu sudah mati? Anda kan belum mati. Aku benar-benar tidak rela. Aku salah, maafkan aku. Sebenarnya, aku cukup suka padamu sebagai menantu. Semua ini ulah Sang Zichen. Aku tidak tahu apa-apa. Anda adalah langit bagi keluarga Lin. Anda tidak tahu. Aku tidak percaya.
Yeshuan, aku tahu kamu keberatan, tapi keluarga Zhang sangat berkuasa dan tertarik pada Wan Er yang matanya sembuh. Aku tidak berdaya, kamu pergi saja, jaminanku Wan Er tidak akan menikah dengan Zhang Zichen. Aku pastikan dia menunggumu. Aku tidak percaya padamu. Aku pikir lebih baik aku bawa kamu pergi. Baru merasa lega. Waner sipat masak, suami datang balas dendam lihat ini. Waner suami datang balas dendam mana orangnya? Tadi jelas-jelas dia di sini. Nenek pasti bermimpi. Tidak, baru saja melihatnya. Aku juga melihatnya. Wan Er. Aduh, Nenek. Kalian takut apa? Aku sudah kembali. Yeshuan, kamu pergi saja. Ini bukan tempat cocok untukmu. Kamu mau aku kemana? Aku menantu Lin. Keluarga Lin adalah rumahku. Yeshuan, aku tahu kamu merasa tertekan dan mencintaiku, tapi pikirkan. Mencintai seseorang membuatnya bahagia? 3 tahun bersamamu, aku tidak pernah bahagia. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, bisakah kamu pergi? Hampir muntah, kenapa tidak sadar? Lin Wan Er seperti itu. Tapi mataku semua kuberikan padamu. Tanpamu, aku tak bisa hidup. Yeshuan, kamu kehilangan mata, tidak bisa melihat. Aku harus tidak bahagia seumur hidup, tega kamu? Aku tidak tega. Ikut aku, batalkan pertunangan kita. Aku berikan kamu kebebasan. Ah, Kaki kepada kaki. Patah ya biar patah. Waktu aku ditabrak mobil, aku nggak tahu berapa tulang yang patah. Kalian, nggak mau coba merasakan? kamu mau lakukan apa? Takut kenapa? Merencanakan melawan saya. Saya tidak merasa kalian takut. Yeshuan, kau manusia atau hantu? Maaf. Membuat kalian kecewa. Saya beruntung. Tidak mati tertabrak mobil. Tidak mati tertabrak mobil. Orang buta pun, pria buta nyaris lolos kematian. Haruskah kembali untuk mati? Ya. Apa yang perlu didekatkan dari orang buta? Bahkan dalam kematian, kau tetap orang buta. Sehari sebagai suami istri sama nilainya dengan 100. Lin Wan Er. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Kau hanya ingin aku mati seperti itu? Mendenges. Dulu ketika keluarga YMU tidak beruntung, keluarga Linlah yang menerimamu. Kamu pikir bisa bersama Wan Er? Kami anggap kamu seperti anjing peliharaan selama 3 tahun. Bicara sesumbar, harus dihukum. Kamu tidak buta. Aku buta. Dulu aku memang buta mata dan hati. Percaya pada ular berbisa Lin. Bagus sekali, menantu. Kamu berani melawan dan memukulku, aku mau. Pukul kamu? Pilih hari? Ah, kamu apa? Pukul kamu karena tidak menghormati. Kenapa aku? Memukulmu berhati iblis. Berani sekali kamu menantu. Aku akan membuatmu tidak tenang di Jiangcheng. Ayo orang-orang sini. Buang menantu ini ke sungai untuk memberi makan ikan. Kamu pakai sihir APA? Jangan kira. Sedikit trik sihir bisa membuatmu berkuasa. Keluarga Jiangcheng tidak bisa kamu hadapi. Benar, Yeshuan. Aku bisa memberimu 1 juta. Meski tak bisa jadi suami istri, kamu bisa jadi sopir. Pengawal? Sopir? Jangan takut. Ini cuma bunga. Kita hitung. Perlahan-lahan. Akhirnya pergi. Aku hampir mati ketakutan. Cepat telepon Tuan Zhang, suruh Zhang bertindak. Halo, Tuan Zhang. Si buta itu kembali. Tidak mungkin. Aku mengirimnya ke jalan itu. Dia tidak mati. Sepertinya belajar trik khusus. Sangat jago, bela diri kuno. 5 menit lagi sampai. Zhang datang cepat. Helikopter terbang di Jiangzhou. Hanya Zhang yang bisa, nyonya tua. Menantu tidak berguna. Sampai pergi tapi dia tidak buta lagi. Buta atau tidak penting. Kalau bisa membuatnya mati sekali, bisa membuatnya mati 2 kali. Tapi Zhang Xiao bilang dia bisa apa? Gu itu hebat. Dia berlatih beberapa hari. Lagi pula, besok. Akan pergi dengan Wei Xiao dari grup Wei. Ke keluarga Yun mengobati Tuan Yun. Keluarga nomor 1, Yun. Betul. Dengan dukungan keluarga Yun, si buta takkan bisa lepas dari kita. Keluarga Yun. Yun Shengnan.
Tidak menyangka akan segera berurusan. Dengar-dengar putri sulung keluarga Yun sangat sombong, katanya barang langka di dunia ini tidak menarik baginya. Apa kali ini kita menjilat dengan sia-sia? Tutup mulutmu yang sial itu. Kali ini keluarga Yun mencari tabib untuk menyembuhkan penyakit Tuan Besar Yun. Jika aku bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar Yun, kesempatan menikahi putri sulung keluarga Yun, menjadi menantu keluarga Yun. Menjadi menantu di rumah istri dengan status Wei Xiao. Paka akan kihalangan mo. Ah, kamu tahu apa sih? Keluarga Yun di Jiangsu berkuasa. Gubernur harus memberi muka kepada mereka. Jika aku bisa mendaki ranting keluarga Yun. Di masa depan di Jiangsu, Wei Wushuang berbicara, siapa berani menyanggah? Dengar-dengar seluruh tabib terkenal di Jiangzhou tidak sanggup mengobati penyakit Tuan Yun, hanya kita berdua. Apa kita bisa Percaya diri, hilangkan kata. Orang tua itu hanya tahu metode kuno. Apakah bisa dibandingkan dengan ilmu kedokteran barat saya? Monsieur Datang. Jadi kalian ingin bertemu denganku? Mendengar kepala keluarga Yun sakit, Miss Yun mencari dokter. Kebetulan, saya Wei belajar kedokteran di Amerika selama 10 tahun dan terkenal di dunia medis. Apakah Miss Yun bisa memberi saya kesempatan? Biar saya berbakti untuk Tuan Yun? Dia datang dari Amerika, dan kamu? Weiko Pengkhianat. Apakah kamu kembali dari negara Jepang? Nona Yun memang pandai melihat. Jamur api ini memang dibawa dari negeri Jepang. Tuan Yun ikut berperang melawan Jepang, menumbangkan puluhan orang, seumur hidup menganggap mereka musuh. Sekarang kamu bawa barang Jepang ke sini, maksudnya mau bikin marah orang tua? Ani, Sudah kukatakan sebelum, Tuan Yun semangat nasional tinggi, pasti tidak mau barang dari Jepang. Tuan Wei. Kapan kamu bilang begitu? Apa yang aku bilang? Sudah bikin Nona Yun marah, cepat sujud dan minta maaf. Anak muda, jangan salah paham, Nona Yun jangan marah. Bahkan gak punya kualifikasi buat bikin aku marah. Kamu bawa barang apa itu? Nona Yun salah paham. Ginseng Ceratustin. Bagus sekali. Aku tidak tertarik dengan barang-barangmu. Tapi mau lihat keahlian pengobatanmu. Dengan senang hati, sungguh kehormatan, percayalah padanya. Takutnya Tuan Tua Yun tak lama lagi. Yishen. Itu kamu. Bukankah ini menantu buta dari keluarga Lin? Mau mati harus pilih tempat. Apa ini tempat kamu seenaknya? Kalian yang macam ini juga bisa ada di sini. Kenapa aku tidak bisa? Kamu pantas banding dengan aku? Lihat diri sendiri dulu. Nama Yishen Ken. Hari itu aku yang melukaimu. Jika kamu mau uang, aku bisa kasih. Kalau memanfaatkan kesempatan keinginan tidak tepat, kamu tidak akan dapat apapun. Aku paling benci orang serakah. Kepala keluarga Yun sakit parah, di Jiangzhou tak ada yang bisa sembuhkan. Nona besar Yun bilang, siapa yang sembuhkan Tuan Yun, bisa jadi menantu keluarga. Ye Xuan, tidak berpikir ingin menjadi menantu keluarga Yun, kan? Kamu pantas. Nona besar Yun wanita tercantik di Jiangzhou. Kemanapun aku pergi, tetap menjadi menantu. Mengapa tidak jadi menantu keluarga Yun? Yishen. Kesabaranku ada batasnya. Sebelum aku marah, pergi. Sudah kudengar kalau Nona besar Yun bisa membedakan yang baik dan buruk. Hari ini saya sangat kecewa. Bernie. Jelaskan apa maksudmu. Dikelilingi orang-orang licik, tidak bisa membedakan benar salah. Semua sudah jelas, perlu dijelaskan lagi? Wei Xiao. Orang ini mengatai kita lisik penapu. Aku tahu, tidak perlu kamu bilang. Ye Xuan. Mereka datang untuk mengobati penyakit apakah mencoba bunuh diri membuat masalah bagiku? Ya itu. Saya belajar kedokteran di barat selama 10 tahun, mencapai puncak keahlian medis. Di Jiangzhou, selain saya, penyakit kakek Yun tidak dapat disembuhkan. Dokter barat yang gadungan itu. Biarkan kamu menyembuhkan. Buatkan peti mati untuk Tuan Tua Yun sesegera mungkin. Tonton. Tak seorang berani mengutukku, kepala keluarga Yun. Kamu benar-benar aku tidak berani membunuhmu. Jangan buru-buru, Nona Yun. Apakah itu kutukan atau penyelamatan? Tunggu aku bongkar dua orang bodoh ini. Pasti akan terlihat hasilnya. Beraninya kamu menghinaku, Tuan Y. Iya, memang menghinamu. Anjing peliharaan penguasa, terlalu menjilat hingga merasa bangga. Sungguh sampah masyarakat. Pernah melihat seperti apa Amerika? Orang kampung yang belum pernah lihat dunia berani menggonggong di sini. Kamu, menantu buta 3 tahun, mana mungkin lihat bulan purnama Amerika dan udaranya? Kakak. Seseorang. Jika mereka menyembuhkan, beri hadiah. Jika tidak bisa, usir semua mereka. Mereka menyembuhkan.
Lebih baik kita... Apa yang mereka bawa? Aduh, jamur rohku kenapa malah jadi sup? Ginseng Tuayang Diwariskan Tiga Generasi Keluargawe, Kok Jadi Bejini. Berani menipu di hadapanku. Mau mati? Nona Yun, tenanglah, pasti itu ulahnya. Kamu jangan tertipu olehnya. Kalimat itu harusnya aku yang bilang. Tidak mahir pengobatan, tidak berguna. Diusir dari Amerika, jago di Jiangzhou. Studi selama 10 tahun. Yang bagus tidak dipelajari, yang buruk malah dibawa pulang. Kalau tebakanku benar. Di kantungmu itu. Itu bedah halusinasi, betul bedah halusinasi. Tercium berhalusinasi. Pasti Nona Yun mengira dua sampah itu ginseng dan jamur lingzi. Itu berkat serbuk halusinasi di saku Tuan Wei. Hei, Yip, omonganmu itu ngawur. Kalau kamu merasa tak bersalah, berani keluarkan isi sakumu? Oke, Yip, kalau tidak ada, awas kau. Ini bukan milik. Sudah hampir mati, masih keras kepala. Wei Wushwang sedang apa? Nona Besar. Aku juga tidak tahu, aku harus ngapain ya? Tuan Wei, Ini kan Nona Yun. Pikirkan baik-baik, ini tidak boleh dilakukan. Tidak mau begini, tapi tidak bisa mengontrol diri sendiri. Menurutku, kalau tidak diberi pelajaran, dia tidak akan pernah mengingat ini. Wei, jika hari ini kamu tak bisa memberi penjelasan nyawamu, besok kepalamu akan berpindah tempat. Nona besar, ampunilah aku. Aku tidak tahu kenapa aku kehilangan kontrol. Aku bodoh, harus dihukum. Kakak. Melihat kepala keluarga Wei berhubungan dengan keluarga Yun, ku maafkan. Cepat pergi. Tunggu. Tuan Muda Wei datang untuk mengobati Tuan Tua Yun. Pasti punya keahlian luar biasa. Nona Yun tak mau mendengarnya? Bagaimana rencanamu mengobati kepala keluarga? Tuan Tua Yun dingin, lemah, dan kurang nafsu makan. Gejala kutemukan di teori penyakit barat. Biar Kulia Sebantard. Hei Wei, kamu cari mati ya? Salah en bile, Macan ini sekarang. Ah, Pergi. Kenapa kamu belum pergi? Aku datang jadi menantu keluarga Yun. Kenapa harus pergi? Ye Xuan, kamu masih menantang batas kesabaranku, mau mati. Kamu kan selalu mencari tabib terkenal. Sekarang, jauh di sana. Dekat di depan mata. Melihatmu belum 20, belajar kedokteran sejak lahir pun takkan 30 tahun. Berani menyebut diri tabib sakti, sungguh lelucon. Sudah tahu kamu tak percaya. Anak muda, apa lakukan pada? Jangan khawatir, Nona Yun. Membantumu menyembuhkan luka dalam. Kau bisa lihat luka di tubuhku? Napas tidak teratur, kuat di luar lemah di dalam. Sekilas tahu bahwa dantian kamu rusak. Siapa sebenarnya kamu? Pewaris Tian Xuan Mozun. Tian Xuan Mozun yang menghilang 3000 tahun lalu. Ahli seni bela diri dan pengobatan Tian Xuan Mozun. Saya yang bodoh tidak mengenali pewaris Mozun. Maafkan saya Tuan Ye. Mohon Tuan Ye tolong selamatkan kakek saya. Kalau mau aku menolong orang, aku punya syarat. Kamu bisa kasih apa padaku? Asalkan Tuan Ye selamatkan kakekku, apapun syaratnya. Akan aku setujui. Apapun syaratnya, Nona Yun bisa setuju. Apa kalau aku ingin? Terserah Tuan Ye. Aku mau Nona Yun bantu dengan dua hal ini. Setelah selesai, pasti akan bantu selamatkan Tuan Tua Yun. Apa dua hal itu? Pertama, 3 tahun lalu ortu meninggal berurutan, mencurigakan. Aku ingin kau bantu mengungkap kebenarannya. Kedua, 3 keluarga Wei, Zhang, Lin membagi aset keluarga Ye, sekarang ingin mereka bangkrut dan kehilangan nama baik. Untuk membalaskan kebencian di hatiku. Hanya dua hal ini. Tuan Ye, tidak ada yang ingin dikatakan lagi? Nona Yun maksudnya. Ketika masuk tadi, Tuan Ye kan bilang mau menjadi menantu di keluarga Yun. Oh, itu hal. Tunggu setelah Nona Yun menyelesaikan dua hal sebelumnya, baru Ye berbicara tentang ini, tapi Ye tidak akan menyerah. Obat ini menjamin kepala keluarga Yun sehat selama 3 bulan. Apakah kepala keluarga Yun akan sembuh?
Semua tergantung pada prestasi Nona dalam 3 bulan ke depan. 1 juta ini. Untuk hormati nenek besar. Setelah saya menikahi Wan Er, keluarga Zhang akan memberikan 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Keluarga Zhang, keluarga besar Jiangzhou, Royal. Tuan Muda Zhang, jika terus semurah hati ini, mungkin aku akan menerima tawaranmu. Mau menikahi istriku. Kenapa tidak tanya dulu padaku? Setuju atau tidak? Menantu Yang, Siapa menyuruhmu masuk rumah keluarga Lin? Selama aku belum bercerai. Selama belum bercerai, aku masih keluarga Lin. Tak ada berhak mengusirku. Baik. Aku akan membuat surat perceraian menyuruhmu putus hubungan dengan keluarga Lin. Sudah 3 tahun. Aku benar-benar sudah cukup. Melihatmu sebentar saja membuatku jijik, tidak perlu. Hanya cerai saja. Tidak usah repot. Kemarin depan Nona Yun, aku tak bisa apa-apa. Hari ini kau datang sendiri. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Sudah 3 tahun. Zhang Xiao, apakah kau merasa? Biarkan saja dia jadi buta. Kelihatan lebih enak. Nenek berpikir begitu. Akan membuat dia kembali dan menghancurkan matanya. serang dia. Tak berguna, oras sampai perlu aku turun tanggon. Hanya denganmu. Perutku, Perutku sakit sekali. Seperti apa rasanya? Sangat seksi. Tuan Muda Zhang, Anda. Mengapa kamu mengompol? Masalah hari ini. Kalau ada memberitahu, aku akan membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Zhang. Wan Er dan saya tidak akan memberitahu siapapun. Hanya saja. Wan Er mengingatkan Zhang Xiao. Kadang-kadang hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Orang dulu tidak salah, ternyata hati wanita yang paling kejam. Lin Wan Er. Kamu cukup jahat. Yeshuan, awalnya aku tidak berniat membunuhmu hari ini. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Zhang Xiao. Kamu harus berpikir baik-baik. Kalau aku mati, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Makan abalon dan lobster setiap hari, minum sup ginseng dan teratai salju. Tubuhku sehat, tidak ada penyakit. Apakah kamu sakit? Tekan titik 3 jari dekat pusar, Zhang Xiao. Coba saja. Aduh, saya. Apa yang terjadi? Dari urin Zhang Xiao. Sering radang, air ginjal keruh. Jika tidak segera diobati, saya khawatir. Khawatir apa? Sig. Takutnya. Dulu melawan angin bisa melaju jauh, sekarang dengan angin sepal-sepal malah cuma bisa main di air. Aku, satu-satunya pewaris keluarga Zhang. Menantu tak niat baik, Tuan Muda Zhang, jangan dengarkan omong kosongnya. Menurutku, kamu tampak sehat. Kalau begitu, tidak berpura-pura lagi. Aku akan mengungkapkan. Pewaris Tuan Agung Tianshuan. Yeshuan, kamu berani bicara begitu? Jangan-jangan kamu, si pemanggil monyet itu kan? Heh, Hahaha, ini lelucon terbaik tahun ini. Kalau aku tidak dapat warisan Tianshuan Mozun, bagaimana bisa sembuh dalam beberapa hari? Siapa tahu kena keberuntungan? Ganti kornea di tempat gelap. tepat sekali. Batu retak milikmu kemana? Mungkin ganti kornea anjing ya? Mulut gak bisa jaga, kalian gak takut masuk neraka setelah mati? Panik ya? Gugup ya? Itu barang paling berharga buatmu? Baiklah, Lian. Berani-beraninya mempermainkan aku. Hari ini aku akan ajarkan akibatnya. Mau berkelahi denganku? Kalau bisa jalan dulu baru ngomong. Zhang, cowok harus bermartabat, tahu? Aneh sekali. Sujud pada langit, bumi, dan orang tua. Sujud sama pecundang ngap. Kakiku ini, itu, gak bisa nurut ngomonganku. Zhang Xiao. Kau seperti punya 3 kaki yang tidak bisa digerakkan. Gejala panas dari dalam, kuat di luar lemah di dalam. Sekarang jadi repot nih, aku punya obat rahasia. Coba, Zhang Xiao, Jangan bawa barang murahan dari kios ke sini untuk menipu.
Mata saya bisa melihat lagi berkat obat ini. Kalau bukan karena takut Zhang Xiao mati di sini, saya tidak akan membiarkan dia tidak tertolong dan menghadapi balasan dari grup Zhang. Saya pasti tidak akan mengeluarkannya. Anak muda. Untung kamu tahu diri. Zhang Xiao, jangan minum. Jangan terdepu. Ambulans sudah hampir sampai. Aliran darah di bawah pinggang Zhang Xiao tersumbat. Saat sampai di rumah sakit, kakinya sudah lumpuh. Membuatku marah adalah melawan grup Zhang. Aku rasa dia tidak berani. Ani, Bau apa ini? Kenapa pedih mata? Zhang Xiao, kalau ingin obatnya cepat bekerja, Harus diminum sekali teguk, jangan dicium, ditanya, dicicipi, atau tidak boleh berhenti, tidak boleh dimuntahkan. Telan saja. efek obatnya belum terasa, kenapa tidak bisa bergerak? Tuan Zhang, obat yang Anda minum, apakah itu bau dan asin? Bukan hanya itu. Ada bau pesing juga. Aduh, Maaf, Tuan Zhang. Keluar rumah terburu-buru, salah ambil. Yang baru saja Anda minum itu adalah urin lama saya dari tahun lalu saat emosi saya memuncak. kamu. berani kasih aku minum, mau cari mati. Anak baru, hina Tuan Zhang. Sujud minta maaf, agar matimu cepat. Aku nggak maksa dia. Dia sendiri yang nggak awas, nggak lihat langsung minum. Apa hubungannya sama aku? Cepat. Cepat bawa aku ke rumah sakit, cuci perut. Jangan gerak. Ah, kakinya mati rasa. Ah, sudah patah. Nama belakangmu Ye, tunggu saja. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Marah Zhang Xiao bawa bencana besar. Ye Xuan, jika kamu punya hati nurani, pergi sekarang. Jangan bawa masalah ke keluarga. Hati nurani. Dulu saat keluarga Lin jatuh miskin, keluarga Ye saya rela memberikan setengah harta untuk membantu keluarga Lin bangkit kembali. Tapi setelah orang tua saya mengalami musibah, kalian keluarga Lin bukannya membantu sedikit pun, malah merampas harta keluarga Ye. Yang kalian sebut hati nurani? Ye Xuan, keluarga Lin menyelenggarakan pemakaman orang tuamu. Tanpa mereka, mungkin masih tergeletak di padang liar. Kemunafikan. Sebelum ibuku meninggal, saya dengar sendiri dokter bilang dia masih bisa diselamatkan. Tapi kalian malah menyuruh dokter berhenti perawatan. Aku peringatkan, jangan asal menyudah tanpa bukti. Keluarga Lin kami bersih turun-menurun, tidak bisa kamu cemarkan. Cemarkan. Selama bertahun-tahun, keluarga Lin kalian tidak melakukan perbuatan kotor? Penyelundupan, pemalsuan, pembunuhan. Perlukah aku satu persatu? Daftarkan semuanya untukmu. Lihat apakah ini pencemaran. Seharusnya kirim lebih awal ke sana, bersatu kembali dengan ayah dan ibumu yang mati. Kalian kira aku tidak tahu? Alasanku bertahan di keluarga Lin 3 tahun. Itu karena orang tua saya sudah mengalihkan aset ke nama saya. Kalau saya tidak mati. Kalian baru punya kesempatan. Sedikit demi sedikit melahap. Habis tak tersisa. Jangan sembarangan, setiap penyerahan aset, tanda tangan dan cap itu kemauanmu, kami tidak memaksa. Saya mengira pengorbanan dan kesabaran saya selama ini bisa mendapatkan ketulusan kalian. Tapi saya malah lupa. Kisah petani dan ular, serta kisah Dongguo dan serigala. Nasib orang baik. Berani-beraninya kau sebut kami ular dan serigala. Tidak. Dibandingkan dengan hati kalian yang bengis. Serigala pun tak seberapa, ular pun tunduk. Cukup bicara, kita bercerai. Kamu tak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Pergilah dari rumah Lin. Mau aku pergi? Bisa. Kembalikan harta Ye padaku. Pergi. Kasih 1 juta, sebagai upah 3 tahun jadi anjing babi di keluarga Lin. 1 juta usir aku? Bermimpilah. Keluarga Ye punya aset miliaran, masa segitu nggak bisa keluar? Aku akan seperti hantu. Mengganggu kalian seumur hidup, bandit, bajingan. Ye Xuan, berani kau coba sakiti Nyonya? Kalau aku mau nyakitin dia, 10 nyawa pun sudah habis dari dulu. Melihat sendiri, masih berdalih? Nyonya tua marah, aliran darahnya terganggu. Kalau bukan pakai jarum emas, dia pasti sudah meninggal. Anak kecil omong kosong. Nyonya tua jelas. Kekurangan pasokan darah ke jantung. Penyebab pingsannya, akupunktur tidak ada gunanya. Kalau bukan karena tidak pandai, pasti ada maksud lain. Baiklah. Karena kalian semua tidak percaya, maka aku tidak akan menolong. Biarkan nenek menunggu kematian.
Ishen, buka matamu dan lihat jelas. Orang ini adalah Tabib Agung Chen. Dikenal sebagai dewa penyembuh di Jiangzhou. Dengan kehadiran Chen jika nenek di pintu kematian, dia bisa menyelamatkannya. Ternama sekali. Kenapa aku belum pernah dengar? Pecundang yang menjilat lantai dan membersihkan toilet tidak layak tahu nama besar Chen. Nah, sombong sekali kamu. Tunggu aku bangunkan nenek tua, baru kamu bisa lihat. Apa itu keahlian medik? Apa itu ahli nasional? Pil penyembuh total. Lumayan kamu tahu sedikit. Pil penyembuh total adalah obat panas penyegar. Nenek tua masih banyak panas di tubuhnya. Kamu masih memberinya obat penyegar. Takutnya. Merasa dia mati tidak cukup cepat? Saya sudah bilang. Nyonya tua itu kekurangan aliran darah ke jantung, butuh asupan. Baru bisa sembuh. Anak muda. Tidak tahu rendah hati. Ilmu pengobatan ribuan tahun jatuh ke tanganmu. Sungguh menyedihkan. Hanya melihat permukaan sudah berani beri obat. Inikah yang kalian sebut pengobatan hebat, pengobatan kuno? Di tanganmu, itu disebut menyedihkan. Chen sejak muda jadi tabib, ini sudah 50 tahun. Tidak pernah dengar omong besar semacam ini. Benar-benar dunia ini makin buruk. Semua orang bisa muncul sekarang. Kemampuan tanpa moral, mulut kotor. Mencacimu sebagai orang tua tidak hormat. Hanya menghormati kamu pikir siapa dirimu? Berbicara kasar di sini. Apakah Diebes akan tanpa ayah atau dia tanpa ibu? Mulutmu untuk menghina orang tua. Sungguh ingin cari Masukkan lewat mulutmu. Lihat apakah kamu penuh ilmu. Atau cuma orang jahat laki perempuan kamu-kamu. Dia yang kalian panggil untuk merawat nyonya tua. Dia cuma menantu tak berguna dari keluarga Lin yang diusir. Dia datang membalas dendam. Chen tua kamu tak perlu. Meladen in ya. Oh. Ini dia. Menantu tak berguna dari keluarga Lin yang mengguncang Jiangzhou dulu ya. Skandal keluarga tersebar, muka keluarga Lin dibawa ke rumah sakit. Dengar-dengar menantu tak berguna keluarga Lin cuma bisa bersihin WC dan jilat lantai. Nggak tahu itu benar atau enggak ya? Pak Chen, kenapa pakai kalimat tanya? Tentu saja itu benar. Maafkan ketidaktahuan saya. Tidak berguna dan tak tahu malu. Kamu benar-benar lebih dari yang sebelum. Dan lebih jago lagi. Salut. Ishen, Mendapatkan pujian dari Pak Chen itu tidak gampang. Kamu bisa dianggap hebat. Makam leluhur keluarga Ye pasti berasap tebal. Sudah tua, cuma bertambah umur, bukan tambah otak. Sekarang ketawa puas. Sebentar lagi kamu menangis lebih parah. Diam. Kalau masih mengganggu perawatan nenek, awas saja. Nyaman. lihat sini. Perhatikan. Pak Chen memang ahli besar. Langsung sembuh. Ye Xuan, apalagi yang mau kamu katakan? Sebelum nenek marah, kamu pergi sekarang. Sudah kubilang. Aku tidak akan berhenti sampai mendapat kembali hutang keluarga Ye. Baiklah. Seorang pengemis sampah sudah mengejarku sampai di sini. Kamu benar-benar ingin menyinggung keluarga Lin, ya? Salah. Aku bukan datang untuk mengemis, aku datang untuk menagih hutang. Dan bukan untuk menyinggung keluarga Lin. Tapi untuk menyinggung dirimu. Benar-benar keterlaluan, keterlaluan, keterlaluan. Menantu tak berguna, berani mengutukku, keluarga Lin akan membuatmu tidak punya tempat di Jiangzhou. Kamu, SIE. Ternyata Pak Chen benar. Kamu datang ke sini untuk mencelakai nenek besar. Jika bukan karena mataku yang tua tapi tajam. Nenek besar mungkin sudah menjadi korban racun. Beri kamu 3 detik, jika tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu. Biar tidak bisa keluar dari rumah sakit lagi. 3 detik. Takutnya waktu untuk keluar dari pintu ini. Tak cukup, kan? Kok masih kurang? Kamu nggak punya rasa waktu? Kamu tahu nggak sih 3 detik itu berapa lama? Keluar dari Sang Xiao berpikir. 3 detik. Apakah itu waktu yang lama? Omong kosong. Zhang She. Jika kamu punya waktu, minumlah tonik yang aku resepkan. Itu akan baik. Makan. buang sampah ini dari sini. Ketika melihatnya, hatiku sakit. Takutnya 3 detik lagi. Kamu akan berlutut memohon aku tinggal. 3. Omong kosong. Sepertinya kamu yang berlutut. Memohon Minta ampun atas nyawamu seperti anjing. 2. sampah, jangan bermimpi, aku berlutut memohon pada anjing sekalipun tidak akan memohon padamu.
Pak Chen, selamatkan aku. Selamatkan, tolong. Ini tidak mungkin. Pasti kamu. Meracuni Nenek. Aku tidak bergerak. Bahkan jika ada yang meracuni. Kenapa mencurigai aku? Kamu seperti anjing kehilangan tuan, bertahan di rumah Lin. Ingin merebut harta keluarga Lin? Nenek belum wafat, kau sulit capai tujuan. Kau menggunakan cara licik. Duit simpanan keluarga Lin. Di mataku. Hanya seharga tanah liat. Aku sudah bilang. Memberi nenek pil penyubur. Membuatnya cepat meninggal. Omong kosong. Kitab kedokteran. Darah dan energi. Perlu memperkuat kembali kebijaksanaan nenek moyang tidak sebanding denganmu. Kebijaksanaan nenek moyang. Tak tertandingi. Ketika sampai di tangan keras kepala sepertimu. Tak tahu cara menerapkan dengan baik. Berapa hal bagus yang diabaikan. Anak muda. Hari ini jika tidak membuktikan omonganmu benar, aku tidak akan melepaskanmu. Buka mata anjingmu yang meremehkan orang lain dan lihat. 3 detik. Aku bisa menghidupkan kembali nenek. Kenapa lagi-lagi 3 detik? Ye Xuan, berani kau menyentuh nenek. Keluarga Lin tidak akan melepaskanmu. Tenang. Sebelum aku ambil kembali yang milik keluarga Ye. Dia tidak boleh mati. Mari kita lihat omong kosongmu bertahan berapa lama. 2. Apa 3 detik? Menurutku. Dia hanya main-main dengan nyawa Nenek. 3. Nyaman. Jika kalian tidak bisa selamatkan nenek. Jelas-jelas adalah pil pemulih saya yang bekerja. Nenek hanya muntah makanan, bukan berarti kamu hebat. Benar-benar tak tahu malu, memang. Nenek selamat dari bahaya, berkat Tuhan dan perlindungan Dewi. Tidak meresepkan atau memberikan obat. Apa hubungannya denganmu? Sungguh-sungguh orang yang tahu membuang orang setelah ahli dalam hal itu. Harusnya tahu dari awal. Biarkan nenek meninggal saja. Keluarga Lin akan Ini ada beberapa. Aku akan mendukungmu selama kau sebenarnya menginginkan kematian. Ini adalah hewan Kau orang yang tidak Beri aku sisa makanan. Minum Kishui, kau memperlakukanku lebih buruk. Sekor anjing milik keluarga Lin. Aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri. Itu tindakan kebaikan luar biasa, Ye Xuan. Apa hakmu membandingkan dirimu dengan anjing? Anjing juga bisa menjaga rumah. Selain merusak kesenangan kita, tidak dapat apa lagi yang bisa dilakukan? Limbah. Enda. Jangan anggap kata-kata Wan Er tidak menyenangkan. Kamu sendiri yang mengatakannya. Apakah orang tak berguna yang menggosok toilet, makan sisa makanan, dan merangkak bisa dianggap pria? Tidak. Harusnya bilang termasuk orang bukan. Aku akan tunjukkan padamu apa itu pria sejati. Baiklah, aku dengarkan. Pria itu harus seperti aku. Pintar dan berwawasan luas, punya ambisi besar, harus tahu banyak hal. Tuan Sang, ada apa denganmu? Biar aku yang urus. Oke. Mulutnya miring. Sang Shao ini seperti kena stroke ya. Aku coba suntik sekali lagi. Aduh, oke. Duh, mata. Matanya miring lagi, gejalanya dan metode tanam jarum seharusnya kenapa tidak sembuh juga. Biarkan aku periksa lagi buku medisnya. Tidak perlu repot-repot, satu trik saja bisa menyembuhkannya. Bicara besar, aku ingin lihat bagaimana kamu menyembuhkannya. Hari ini aku akan buat kamu belajar, apa itu selalu ada yang lebih hebat. Lakukan apa pada Zi? Sebentar lagi kalian akan tahu. Oke. Konyol-konyol mana ada cara sembuh kayak gini? Saya tanya kamu. Apa dasar utama untuk praktik kedokteran? Tentu saja menyelamatkan orang. Tepat jika saya bisa menyembuhkan penyakit anak sulung keluarga Zhang, apa urusanmu dengan cara saya? Ini, aduh. Pengobatan tradisional akan dihancurkan oleh kalian yang ambil jalan pintas. Tuan muda Zhang. Penyakit 3 detik ini. Perlu aku obati lagi?
Yishen, Barani sekali kamu menamparku. Aku tak akan tinggal diam. Menurutku, masalah kesehatan Tuan Muda Zhang sepertinya masih banyak. Sudah cukup, ini rumah sakit, bukan panggung. Tidak ada yang mau melihatmu jadi badut di sini. Siapa badut di sini mudah diketahui, kalian tidak percaya padaku. Bisa minta Tuan Chen memeriksa nadi Tuan Zhang. Baiklah, jika Tuan Muda Zhang tidak sakit, bagaimana? Apa yang ingin kamu aku lakukan? Aku ingin kamu berlutut di depanku dan memukul kepala 10 kali, oke? Jika benar dia sakit, berlutut di depanku dan sebut bodoh 3 kali. Janji adalah janji, tak bisa ditarik kembali. Hahaha, enak kamu tidak beruntung. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja memeriksa Tuan Muda Zhang. Sangat sehat. Benarkah? Jujur saja. Sejak melihat metode penyembuhan dari Pak Chen, sungguh membuatku terhadap keterampilan dokternya. Tidak berani melihat terlalu tinggi. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu berlutut dengan sepenuh hati. Ini. Apa yang terjadi? Kamu tanya aku, bagaimana aku tahu? Pak Chen, Anda adalah ahli besar. Jangan bilang ini hanya eksim biasa. Tidak mungkin. Beberapa hari lalu belum ada. Itu karena aku tidak datang. Kalau aku datang, dia sudah lama kena. Pak Chen, sebenarnya saya kena penyakit apa ini? Menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun, ini mungkin adalah AIDS. Saya di usia produktif, bagaimana terkena penyakit ini? Pak Chen, pasti ada kesalahan. Oh iya, Kemarin pembantu kecil Afrika di villa Anda datang periksa. Sepertinya kena penyakit ini. Pak Chen, pembantu Afrika itu kena penyakit ini. Apa hubungannya dengan Tuan Zhang? cepat. Periksa saya lagi. Si Zhang, dasar penipu besar. Bilang perdana masih ada, pernikahan keluarga Zhang dan Lin batal begitu saja. Kenapa? Kamu gak cek? Kecewa ya? Saya gak seperti pikiranmu. Cukup. Semua orang jadi leluconmu, puas? Tidak terlalu puas. Menurutmu? Chen tua. Kamu pasti sudah tahu sebelumnya. Baru berani bertaruh denganku. Itu curang. Saya tidak mengakuinya. Saya idiot. Apa yang aku bicarakan ini? Aku ini bodoh, Chen Lao. Tak bisa biarkan pecundang ini dapat semangat. Kamu memang bodoh. Aku tahu. Ah Cakrawala, kenapa ada Yu ada Liang, kenapa ada aku ada dia? Xie berani menghina aku di grup Yun. Dendam ini harus dibalas. Pikir nama serigala Jiangzhou tak berarti? Apakah Wei sudah punya ide bagus? Surat wasiat peninggalan ibunya aku ambil waktu itu. Ada Pegangan ini. Aku tidak percaya bisa mengendalikannya. Surat wasiat punya penyebab kematian ayahnya. Kalau dia tahu, akan kena masalah. Siapa bilang kita kasih tahu isinya? Hanya beberapa kata di amplop sudah cukup. Katakan pada si Y. Bilang saja aku menunggunya di sini. Wei Xiao tetap Wei Xiao. Hebet. Dengar-dengar ada yang mau ketemu aku. Aku datang. Beranti. Aku sudah bilang bisa masuk, mau masuk. Merankak Mazuk sambil berlutu. Mau aku berlutut padamu? Takut umurmu dipendekkan 30 tahun. Sampa. Ambil dan lihatlah. Kamu akan berlutut memohon padaku. Sebelum meninggal, ibuku bilang. Semua yang ingin dia katakan ada di surat wasiatnya. Tapi aku belum menemukannya. Ternyata. Ada di tangan kalian. Ingin tahu apa isinya? Berlututlah. Aku bacakan untukmu. Berikan surat wasiat itu padaku. Aku bisa membuat kalian mati dengan cepat. Boka. Di sini lebih baik. Bersikap rendah hati. Dengarkan baik-baik. Aku bilang sekali lagi. Berlututlah. Apakah kemampuan serigala Jiangzhou hanya memaksa orang berlutut? Inikah satu-satunya cara yang kau punya? Tidak, saya tidak meminta berlutu. Saya adiakan sesuatu yang baik. Barang disebut air ajaib, sekali suntikan. Ini akan membuat Anda merasa seperti di surga, tidak dapat berhenti. Nikmatilah hari ini. Setelah
tidak akan bisa hidup tanpanya. Ah, Kemudian, aku akan seperti boneka yang sepenuhnya dikendalikan olehmu. Hidup atau matinya Anda sepenuhnya tergantung pada Anda. benar, betul sekali. Calo Camus Paquet RAG Bini. Aku akan kasih kamu surat wasiat ibumu. Gimana, berani? Mau mengontrol saya? Mimpi. Barang bagus begini. Tentu harus kamu nikmati sendiri. Ah, Yishen. Surat wasiat ibumu tidak akan kamu lihat seumur hidupmu. Wei Xiao Masi Sutter. Mending bareng langsung. Hajar dia. cuma modal kalian berdua. Wei Xiao. Kamu serang atas. Aku serang bawah. Gimana? Jaga baik-baik bagian bawahmu sendiri. Oh, Wei Xiao, kenapa kamu memukulku? Aku memukulmu, ye. Hari ini kamu mati atau aku. Wei Xiao. Lihat baik-baik, itu Zhang Xiao. setelah mereka diajar. Giliranmu. Yishen. Kamu mau apa? Bicara. Di mana surat wasiat ibuku? Berani berbohong. Nyawamu jadi taruhannya. Ole. Ole Weishe. Dibakar. Di dalam surat wasiat. Apa yang dikatakan? Tak bisa mengatakannya. Sudah mengatakan, Tuan Muda Wei akan membunuhku. Kamu tidak mengatakannya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu memukulku. Aku akan membiarkanmu memukulku. Sewai. Serangan diam-diam. Dia Mimang orang yang pisik. Zhang Xiao. Di sini aku serahkan padamu. Jangon. Jangan pergi. Dia kabur. Kau yang bicara. Dalam surat wasiat ibuku. Bilang apa? Lepaskan aku. Saya bilang, Berani main trick. Saya buat kamu. Dalam keadaan mendatar. di surat wasiat tertulis, Imo. bukan jatuh karena mabuk, Tapi dirikan Wei Wushuang. lalu dilempar ke bawah. Membuat seolah kecelakaan jatuh. Ternyata. Ayahku tidak meninggal karena kecelakaan. Persiden. Kamu yi. Pembunuh ayahmu di sana. Berani balas dendam. Berani menyentuh Wei Xiao. Lihat berapa lama kamu bertahan di Zhang Zichen, tunggu saja. Wei Wushuang. Tahun depan pada saat ini. Ini adalah hari peringatan kematianmu. Ah. Penuh kebencian. Yun Shengnan. Bagaimana Anda sampai di sini? Tuan Muda Ye, tidakkah ingin tahu siapa yang membunuh orang tua? Saya menemukannya. Sudah tahu siapa yang membunuh ayahku. Itu adalah Wei Wuxian. Apa yang aku katakan? Itu ibumu. Ibu saya. Bibi mengalami kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Rutenya ditentukan oleh Lin Wan Er dan pengemudi Brengsek. oleh mereka sudah mulai kehilangan. Apakah kita akan melawan mereka sampai mati? Tak termaafkan. Aku menginginkan. hutang darah harus dibayar dengan Mereka memegang kekuatan bawah tanah Jiangzhou. Sekarang pergi. Melawan mereka dengan apa? Dengan nyawaku. Ingin balas dendam. Mengapa harus bertukar nyawa dengan mereka? Aku punya cara yang lebih baik. Bisa membuat mereka Saling bunuh. Kenapa membantu saya? Karena kamu adalah pria yang aku, Yun Shengnan, suka. Berani sekali kamu menenggangku. masih berani memukul wajahku. Tuan Wei, untuk kerjasama menghadapi Yesuan. Berikan kesempatan, maafkan. maafkan kamu? Bagaimana dengan pengkhianatan terhadap Tuan? Bagaimana? Sampai di sini, aku lebih marah. Perji. Tambahkan 2 tamparan lagi padanya. Grup Wei ramai sekali ya. Angin apa yang membawa Nona Yun kemari? Kedatangan Nona Yun di grup Wei sungguh suatu kehormatan. Grup ini menjadi semakin Jangan banyak bicara. Hari ini saya datang bukan untuk memuji. Saya datang mencari masalah denganmu. Mazala. Nona Yun, tolong jangan marah. Nah, apa salahmu? Pukul aku, marahi aku. Saya pasti akan berubah. Bagaimana? Apakah kamu tidak salah? Tidak bisakah datang dan merepotkan? Apa Yang Camus Katakan? Asal kamu bahagia, kau boleh menamparku 2 kali. Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya.
mendengar permintaan ini. Makasih kamu, kena tampar 2 kali sekaligus. Dapat 2 tamparan dari Nona Yun, benar-benar berkah budi leluhur. Nona Yun, mau tampar lagi tidak? Kamu tidak takut sakit? Aku malah takut tanganku kotor. Mana berani pakai tanganmu yang mulia, aku sendiri saja, aku sendiri. Sudah cukup, kali ini aku kesini. Kemarin ada masalah di tempat milik keluarga Yun. Kamu tahu kan? Tempat karaoke itu milik keluarga Yun. Kalau aku tahu, meski berani, aku tidak akan berani bikin masalah di sana. Bikin masalah saja sudah cukup. Kemarin, Gubernur Jiangzhou juga ada di sana. Setelah gubernur mendengar, wajahnya langsung terlihat tidak senang. Nona Yun mungkin tidak tahu, itu semua dipicu oleh menantu keluarga Lin, Ye Xuan. Menantu berani dengan, Menantang Wei Wuxian. apa kamu anggap aku anak kecil 3 tahun? Cerita kebohongan bisa. Seiya tidak berani. Kata Tuan Wei benar, saya bersaksi, kejadian di klub bukan kesalahan Tuan Wei. Saya sedang bicara dengan si Wei. Jangan campur tangan. Nona Yun, jangan marah. Aku akan segera menangkap Ye Xuan untuk Anda. Ngomong kosong. Kamu menangkapnya, gubernur marah besar. Sekarang paling penting memberikan penjelasan kepada gubernur. Keluarga Yun dan gubernur akrab. Nona Yun, tolong berbicara untuk keluarga Wei di hadapan gubernur. Jika aku tidak berbicara untuk keluarga Wei di hadapan gubernur, apakah kamu masih bisa bicara denganku? Perusahaan Wei bisa dihancurkan. Rata dengan tanah. Terima kasih, Nona Yun. Kami takkan lupakan kebaikan selamanya. Saya beri Anda 3 menit untuk memikirkan bagaimana memberi penjelasan kepada gubernur. Jika tidak, jangan salahkan saya kalau marah. Nona Yun, sudah disampaikan. Camus. Kenapa kalian melihat saya? Wei Wuxian, licik, ingin saya jadi kambing hitam untukmu? Menjadi kambing hitam untukku adalah sebuah kehormatan banyak orang ingin tapi belum berkesempatan. Nona Yun. Aku tak bersalah. Apakah kamu bersalah? Bukan urusanku, aku datang hari ini. Untuk membawa seseorang pergi penjelas. Siapa tidak penting. Denga tidak? Kamu terima saja nasibmu. Wei Wuxian. Aku benar-benar buta menganggapmu sebagai kakak. Ha Zhang Zichen. Pola pikir harus terbuka. Sebagai adik, harus selalu siap berkorban demi kakak. Wan di klub nyanyi, aku bantu kamu kabur. Sekarang kamu tidak bisa melihat mereka mencelakai. Di klub nyanyi kamu membantuku. Siapa membuktikannya? Aku tidak bodoh melawan Wei Xiao. Lin Warner. Kalau tidak membantu, apa yang kualami hari ini akan kamu hadapi besok. Oh ya? Wei Xiao, yang dia bilang benar? Waner tu lui pas d'accu. Dia tidak seperti kamu. Aku tidak akan pernah membiarkannya menjadi korban. Jangan banyak bicara. Gubernur masih menunggu. Tidak usah repot, Nona Yun. Saya akan mengantarnya ke kantor gubernur. Aku akan bertarung denganmu. Wei Xiao, selamatkan aku. Zhang Zichen, mau bunuhku? Mimpi saja. Kalau aku terpojok. Akan cekik dia. Jangan pikir kita akan baik, Zhang Zichen. Kamu pikir nyawanya bisa mengancamku? Bagiku, nyawanya sama seperti nyawamu. Mau mencekiknya? Silakan. Wei Wuxian, benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Lihatlah, inilah wajah sejati Wei Wuxian. Aku beri kamu 2 pilih. Ikut aku. Atau kuhapus nyawamu, hahaha. Pergi. Mau kemana? Ini markas grup Wei, hari ini tak seorang pun bisa pergi. Wei Wuxian, Kau tak tahu, kan? Warner sudah mengambil foto surat wasiat ibunya Yishian. Hari ini dia celaka, besok ada yang akan mengirim foto itu ke tangan gubernur. Saat itu, kau akan lenyap tanpa jejak. Kamu mengaturku. ya, manusia harus memikirkan diri sendiri. Langkahku mencegah dirimu, Wei Wuxian. Tuan Wei, ternyata ceritamu dengan mereka berdua cukup banyak ya. Zhang Zichen, le Pascandia. Aku akan memberimu jalan keluar. Apa kamu pikir aku bodoh? Aku lebih perkaya ada hanta di dunia ini daripada perkaya pada mulatmu yang busuk. Mingir. Zhang Zichen, Berani sekali. Kenapa masih bengong? Cepat kejar, baik. ah. Zhang Xiao, lepaskan aku janji tidak akan melaporkanmu ke Wei Wuxian.
Semakin mendengarmu, semakin marah. Aku Tuan Muda Zhang. Malah dipaksa meninggalkan Jiangzhou. Bukan salahku, karena Wei Wushuang merugikanmu. Wei Wushuang yang ikut andil. Jika aku tidak membereskanmu dan kau lolos, menyebalkan. Peringatkan, kalau berani menyentuhku, keluarga Lin tidak akan membiarkanmu. Ngapain pura-pura suci di depanku? Bersamamu adalah keberuntunganmu. Dasar Zhang. Berani sentuh, aku akan gigit bunuh diri. Mau nakut nakutin aku? Dengarkan baik-baik. Kalau kamu nggak mati, setelah urusanku selesai, kubuat kamu tutup mulut, habisi kamu. Tolong. 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 Diam. Jangan teriak. Teriak lagi, aku cekik kamu. Hentikan. Kamu Xuan. Berutang darah pada keluarga Ye yang belum dilunasi. Hidup anjing adalah milikku. Sekalipun kalian berkelahi, hidupnya tetap milikku. Ini bukan tugasmu, anjing, mengakhirinya. Hei Ye, kamulah yang membawaku ke titik ini. Sekarang aku tidak punya apa-apa, dan tidak takut apapun. Aku akan melawanmu sampai... Pengadilan kematian. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk bersaing dengan saya? Bermarga Yi. Si her APA yang kau gunakan pada... Tidak perlu saya bilang. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kenapa saya ambil lampu meja ini? Sakit sekali. Kenapa ambil botol lagi? Aku tidak mau. Gijiku. Tuhan menyaksikan, Ye juga ada di sini. Supaya nggak perlu mencarimu kemana-mana. Hari ini kamu nggak bisa kabur. Kalau aku mau pergi, nggak ada yang bisa halangi. Ayo bergerak. Mau lari kemana kamu? Cari mati. Cari mati. Aku lihat. Siapa lagi yang mau halangi aku? Anak ini ada arus listrik. Tak berguna. Si bodoh besar ini masih... Tangkap dia, bisa lapor pada gubernur. Zhang Zichen. Kukahengkelkanmu. Tunggu. Pergi boleh. Tinggal foto. Wei Wushuang. Kamu bodoh. Dia omong kosong kamu percaya. Camus. Kalian. Berani minta aku? Semua karena jasa kamu, aku Zhang Zichen bisa sampai hari ini. Sekali aja kenapa? Tidak percaya sampai lihat buktinya. Tunggu sampai dibawa ke pemerintahan. Ingin lihat kamu masih berani. Pelan. Bawa dia ke pemerintahan, jangan repot. Mulai sekarang. Orangnya milik saya, grup Chang Anda. Semua mengikuti pengaturan Nona Besar Yun. Yun Shonyan. Anda mau apa? Pertanyaan bagus, sebentar lagi Anda akan tahu. Ada orang? Keluarkan saya. Keluarkan saya. Zhang Zishan. Bagaimana? Nyaman tidak tinggal di sel ini? Saya yang pilih sendiri untuk Anda. Nona Yun, kumohon lepaskan aku. Aku akan bekerja keras untukmu. Sebagai babi atau anjing? Tidak mampu memelihara babi, anjing, sapi atau kuda mahal. Nona Yun. Nona Yun. Camus. Bantu minta keringanan pada gubernur agar membebaskanku. Tolong bebaskan saja. Sekarang, hanya sekarang orang yang bisa memutuskan hidup matimu bukanlah gubernur. Yishen, kenapa kalian berdua bersama? Sudah begitu jelas, masih tidak menyadarinya? Ternyata kamu membantu balas dendam, menjebak, memfitnahku. Ini bukan jebakan. Juga bukan fitnah. Kejahatanmu banyak, 10 seumur hidup pun tidak cukup. Sekarang, aku beri kamu kesempatan memperbaiki kesalahan. Setelah berhasil, kamu bisa pergi dan kamu mau tidak? Asal bisa keluar dari tempat sialan ini. Suruh aku lakukan apapun. Ingat, kamu sendiri yang bilang. Sekarang, aku mau kamu jadi saksi pelapor. Ceritakan semua kejahatan yang Wei Wushuang lakukan selama ini. Kalau aku bicara, kalian bisa bebaskan aku, kan?
Kamu pikir kamu masih bisa tawar-menawar denganku? Aku akan bicara. Namaku Zhang Zichen. Aku melaporkan dengan asliku. 6 tahun lalu, Wei Wushuang dari Wei Group di Jiangzhou menabrak mati orang saat mabuk. Tuduhan ini bisa buat Wei Wushuang mendekam seumur hidup. Zhang Zichen. Aku benar-benar ingin menghabisimu dengan tanganku sendiri. Tapi kalau begitu, mati. Terlalu murah bagimu. Saya sekarang sudah hidup tak lebih baik daripada mati. Tidak bisa berbuat jahat lagi. Saya mohon belas kasihan. Lepaskan saya. Saya berbelas kasih padamu, apakah kau pernah berbelas kasih pada ibuku? Saya tidak akan membunuhmu. Itu sudah belas kasih yang terbesar bagimu. Saya mau bertobat. Saya mau menebus dosa. Asal kamu lepaskan aku. Aku akan ziarah ke makam ibunya, menjaga sepanjang hidup. Kamu juga pantas. Ibuku seumur hidup, menjunjung tinggi martabat lebih dari nyawanya. Membiarkan tangan kotor kamu mencemari tempat istirahat jiwanya. Ishan kamu bilang, Jika ungkap kejahatan Wei Wushuang, kamu lepaskan. jangan bodoh. Memintamu untuk, ayo pergi. Banyak hal dilakukan hari ini, tidak perlu tinggal bersamanya. Membuang-buang kata. Kamu Xuan. Inshinan. Kau ingkari janjimu. Tunggu sampai aku keluar dari sini, tak akan membiarkan. Anda tidak bisa keluar. Ini kuburanmu. Kalian akan mati di sini dan membusuk di sini. Menyinggung Wei Yunsang, 3 keluarga besar grup Lin kami. akan menghadapi masalah besar. Nenek, Apa yang harus kita lakukan? semuanya. Masalah ini muncul, mana aku tahu harus bagaimana. Nenek, ada buruh, grup Wei. Telah merekrut semua. Saham grup Lin anjlok. Sistem perusahaan Han, Grup Lin sudah tamat. Lin sudah tamat. Tamat. Nyonya besar. Wei Wushuang kejam. Menghancurkan grup Lin. Langkah selanjutnya mungkin menyerang kita. Cepat, cepat kemasi barang-barang. Bawa semua tabungan. Cepat tinggalkan Jiangcheng. Hutang darah belum terbayar. Tidak akan bisa pergi kemanapun. Seperti bayangan tak hilang deh kamu. Saya bilang. Sebelum hutang kalian pada keluarga Ye terbayar. Saya akan seperti hantu. Menghantui kalian seumur hidup. Kamu menang. Kami tak bisa menantangmu, tapi apakah kami tak bisa menghindar? Sekarang. Segala sesuatu milik keluarga jadi milikmu. Wan Er, ayo Hari ini kalau aku tak bicara. Aku ingin melihat. Siapa bisa keluar dari ruangan ini? Yewan. Keluarga Lin seperti sekarang berkat kamu. Kamu masih belum puas? Keluarga Lin jatuh seperti ini karena kalian sendiri yang salah. Ye Xiao. Hanya menegakkan keadilan. Kamu memanggilnya Ye Xiao. Ternyata Wei Wushuang, Zhang, Lin bermusuhan. Semua itu ulah kalian. Benar sekali. Berikutnya, Adalah Wei Wushuang. Meskipun keluarga Lin jatuh, namun orang-orang Lin masih punya kebanggaan, meski mati kelaparan. Tidak akan mengemis demi hidup dan malu pada leluhur. Jangan berpura-pura berhati mulia. Kau pikir aku tidak tahu? Selama ini, kau diam-diam memindahkan aset Lin. Meskipun kabur dari Jiangzhou sekarang, kamu masih bisa hidup bahagia selamanya. Kamu. Omong kosong. Jangan sia-siakan usaha. saya sudah beritahu bank. Semua dana atas namamu dibekukan. Sekarang, tidak punya apa-apa lagi. Kamu. Kalian mau memaksa saya mati, ya? Saya akan melawan kalian. Sekarang kamu juga tahu. Rasanya terpojok itu tidak enak, kan? Ye Xuan, biarkan nenek pergi. Ibumu adalah gara-gara saya. Kalau mau balas dendam, datanglah. Datang padamu. Baiklah. Saya serahkan kornea agar kamu bisa melihat lagi. Sekarang, aku mau ambil kembali. Ah, Tolonglah. Beri sedikit uang, ya? Tolong. Tolong. Beri sedikit uang, ya. Orang baik, tolong beri sedikit uang. Bukankah nyonya besar keluarga Lin? Melakukan hal buruk, sekarang kamu kena batunya. Benar-benar karma. Seperti harimau jatuh ke tempat datar, dayusik anjing. Rakyat jelata, berani beraninya menggertak saya. Jika kejayaan keluarga Lin masih ada, lihat saja kalau tidak kubuat hidup. nenek, Jangan memaki lagi. simpan tenaga saja. Sekarang mereka ingin melihat jadi bahan tertawaan. Tertawaan. Kapan Lin jadi bahan tertawaan? Selama aku masih hidup, keluarga Lin akan turun sesaat. Tidak akan pernah turun selama. Nenek,
Bisakah keluarga Lin mengembalikan kejayaannya? Bisa. Pasti bisa. Pemimpin keluarga hidup berkeliling. Menjalin persahabatan dengan kaum Kita kunjungi satu-satu. Pasti ada yang bantu keluarga Lin bangkit. Kondisi begini masih berhayal. Memang tidak pernah berubah. Saya ajari pelajaran kedua tanggal ini. Tidak perlu. Penjahat punya pembalasan tersendiri. Akan ada orang yang bertindak. Menghukum mereka untuk kita. Jalan selalu ada. Warna tangga sebentar. Dua memberi kita rezeki nenek. lalu lintas ramai, hati-hati ya. Saya berumur panjang. Peramal buta meramal Saya bisa hidup sampai 99. Nenek, kamu kenapa? Kamu di mana? Bicara. Siapa? Siapa kamu? Mata tidak bisa lihat. Suaraku pasti bisa dikenali, kan? Yeshuan. Kamu. Apa-apakan nenek? Dia sudah mati. Meninggal dengan cara seperti kamu menyakiti ibuku dulu. Hukum alam berputar, benar-benar akibat karma. Kau bilang apa? Nenek sudah meninggal. Tidak mungkin, kau membohongiku, kau membohongiku. Meninggal, hahaha. Semua mati, hahaha. Wei Wushuang. Kini giliranmu. 3. 2. Lebih dari yang Terlambat 3 detik. Tapi akhirnya kau datang. Wei Wushuang. Aku sudah lama menunggu saat ini. menunggu mati, ya? Berani melawanku dengan tantangan. Y Xuan. Hidup ini memang singkat. Tapi kau malah mencari jalan pintas. Kalau kau yakin aku pasti mati. Bisa beri saya jawaban mengapa harus membuat keluarga Ye mati seseorang yang hampir mati. Tidak masalah memberitahumu 3 tahun yang lalu keluarga Wei kami memulai bisnis obat terlarang ingin menggunakan dermaga keluarga Ye. Ayahmu itu orang tua. Tidak hanya tidak mau bekerja sama, tapi juga ingin melaporkan kami jadi. Kamu bergabung dengan keluarga Zhang dan Lin. Untuk membunuh keluarga saya. Benar. Di Jiangsu. Keluarga Wei kami adalah segalanya. Yang mengikuti aku akan makmur, yang menentang aku akan binasa. Dulu begitu. Hari ini juga sama, demi uang. Kau bahkan menjual narkoba, merusak negara dan rakyat, apakah kau masih manusia hari ini? Demi keluarga Ye dan rakyat Jiangzhou. Aku takkan biarkan kau keluar hidup. Ah. Omongan sombong. Baru saja lewat tengah malam. Di Jiangsu. Sebelum tengah malam, gubernur membuat keputusan akhir. Setelah tengah malam, Seiya, Wei Wushuang, Yang Mangambil Keputuzan. Berhenti bicara omong kosong. Keluarkan antek-antekmu. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga dan menghancurkanmu. aku tahu kau pandai sekali namun, berapa banyak foto yang dapat 10 orang. Seratu Soran. Atau 1000 orang ya. Meski bisa panggil 1000 orang. Aku hanya perlu. Bunus Satuoran. Kamu pasti kalah. Simpan saja kata-katamu. Untuk Yamaraja. Sini. Aku mau lihat. Berapa banyak orang bisa kamu panggil? Orang-orang itu kemana? Datanglah. Jangan buang kara orang tidak akan datang. Nona Yun. Apa maksudmu? Saat kamu baru saja marah-marah. Orang-orangmu sudah dikalahkan oleh orang-orangku. Sekarang di luar semua adalah petarung keluarga Yun. Mau mereka masuk? Keluarga terkemuka Jiangzhou, Nona Yun yang terhormat. Beker Jazama Dangan, menantu Tidak Berguna. Tidak takut dihina? Menang jadi raja kalah jadi pen. Hanya yang kalah diejek. Selain itu, dibandingkan dengan Xiao Ye. Kaulah yang tidak berguna. Keluarga Wei setia pada keluarga Yun. Yun Shengnan, kenapa kamu begitu pada saya? Keluarga Yun pemimpin bisnis Jiangzhou. Sebagai contoh, harus memberantas kejahatan. Keluarga Wei menjual narkoba, menyusahkan rakyat. Yang satu ini saja cukup untuk menghapus keluarga Wei dari Jiangzhou. Wei Wushuang. Masa jaya MU sudah berlalu. Sekarang, waktunya kamu membayar kembali.